keindahan karya seni tidak hanya dihasilkan dari bahan-bahan mahal. Di tangan-tangan kreatif, sampah plastik justru bisa dimanfaatkan menjadi lukisan cantik dan bernilai seni tinggi. Hal itu seperti dilakukan para siswa SMP MTA Gemolong Sragen ini. Lalu, bagaimana caranya ya pemirsa? Siapkan terlebih dahulu bahan dan peralatan yang diperlukan. Mulai dari cutter atau gunting, lem khusus plastik, desain gambar yang akan dibuat, serta tentunya berbagai sampah plastik bekas kemasan yang sudah dibersihkan. Setelah semua bahan tersedia, mulailah kita masuk ke tahap pembuatan. Pertama, gunting sampah plastik sesuai bentuk dan warna yang terdapat pada desain. Setelah itu, dengan menggunakan lem khusus plastik, tempelkan potongan-potongan plastik tersebut ke gambar desain yang sudah tersedia. Lanjutkan terus langkah tersebut sampai seluruh bagian desain tertutup dengan potongan plastik. Setelah seluruh permukaan gambar desain tertutup dengan potongan plastik, maka akan terlihat sebuah lukisan cantik sesuai dengan gambar desain yang kita inginkan. Nah, bagaimana pemirsa? Mudah bukan? Selamat mencoba! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di acara berbagi ilmu dan manfaat. Dan seperti juga sudah Anda lihat terkait dengan sampah-sampah yang tidak berguna, entah itu dari karet misalnya, ban bekas, itu juga ada yang memanfaatkan untuk menjadi sebuah kursi misalnya. Kemudian ada sampah-sampah yang lain yang mungkin sudah tidak bermanfaat, misalnya kain perca, dan itu bisa digunakan untuk menjadi keset. Tapi kali ini ada juga tadi sudah melihatnya plastik-plastik yang tidak berguna, bungkus plastik, bungkus permen, bungkus penyedap masakan, bungkus sabun dan lain sebagainya, ternyata menjadi bagian yang indah tatkala ada di tangan orang-orang kreatif. Kali ini kreasi sampah plastik menjadi lukisan cantik. Baik, telah hadir di studio MTA TV tamu-tamu kita dari SMP MTA Gemolong. Beliau ada adik-adik kita, ada Mas Bintang Sodik Ramadan, Mas Abdullah Abu Fakhri, dan Guru Seni Budaya SMP MTA Gemolong, Bapak Muhammad Jadid Ridho SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tamu-tamu semuanya. Iya, selamat datang dan sungguh membanggakan ini. Ada di belakang ini Bung Karno. Kemudian itu kalau tidak salah itu Lea ya kalau salah ya, atau ya lukisan-lukisan tema Bali. Kemudian ada rumah Gadang, di sana ada Ibnu Sina atau Avicenna. Kalau kita meng-close up gambar tersebut mungkin tidak nampak ya. Tapi kalau kita coba agak mundur sedikit, kemudian agak sedikit penglihatan kita, mohon maaf, kita julingkan sedikit, kita akan menangkap gambar aslinya, begitu. Nah, ini kepada Bapak Jadid Ridho, mungkin bisa disampaikan. Sebenarnya ini kalau kaca ini adalah seninya ini potongan-potongan ya, bisa disampaikan atau mungkin bisa disebut mosaik begitu. Tapi kalau ini sebutannya apa, Pak? Kalau ini pada umumnya seringkali disebut sebagai lukisan kolase. Kolase. Ya, karena memang namanya sendiri dengan teknik kolase. Kolase itu yaitu dengan cara teknik menempel. Menempel dari berbagai bahan-bahan material yang sudah ada di sekitar kita, itu baik berupa yang bahan-bahan alami bisa. Contohnya kalau bahan-bahan alami itu daun. Kalau di SD itu biasanya ada yang pakai biji-bijian.
Nah, kemudian ada yang pakai pasir, ada yang pakai serbuk kayu. Nah itu yang biasa dipakai untuk kadang-kadang di kalangan SD, TK masih dengan pakai itu. Nah kemudian dari SMP MTA ini juga mencoba sesuatu yang lain, kolase dengan memanfaatkan media-media yang terkadang dibuang percuma, tidak dimanfaatkan kembali, akhirnya ya menuju ke sampah. Nah karena juga anak-anak tuh kadang-kadang juga sering ketika melihat sudah jajan, kemudian setelah itu sampahnya juga dibuang percuma gitu aja. Nah karena saya melihat anak-anak ternyata juga belum antusias untuk memanfaatkan, maka kita berusaha semaksimalnya. Ternyata lukis itu tidak hanya cuma dari bahan-bahan yang ada di pasaran, biasanya kan pakai cat, terus kemudian pakai krayon. Nah kita mencoba pewarnaan itu dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja, yang bisa dimanfaatkan. Ya, alhamdulillah kemarin yang anak ini semuanya untuk bahan-bahan ini semua ngambil di dengan bahan-bahan yang ada di area sekitar mereka. Nah ternyata kadang-kadang mereka juga ini Pak, pemanfaatan cat itu kadang-kadang mereka juga kurang mampu, karena memang kadang-kadang anak-anak juga misalkan untuk membeli barang-barang yang sifatnya ya dari toko-toko kayak cat tadi, ini kan juga harganya sangat mahal sekali. Nah maka kita seminim mungkin kita praktek, kita menggunakan bahan yang seadanya, yang murah meriah, yang bisa ternyata juga bisa dipakai. Karena ini juga pada hakikatnya juga yang memakai bahan-bahan beli hanya cuma dari lem saja. Ya, untuk alat-alat kita pakai gunting sama cutter, juga anak-anak sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi intinya di sini kita memanfaatkan material-material yang sekiranya bisa kita manfaatkan kembali. Itu Pak. Sebenarnya kalau ini muncul atau tampilnya kolase atau lukisan kolase itu sendiri, sebenarnya sudah tahun kemarin sudah ada atau baru 2004 ini? Sudah lama sekali sebetulnya. Sudah lama sekali. Itu sebetulnya enggak, maksudnya di SMP. Oh, di SMP. Ya. Di SMMTA ini baru tahun ini. Oh, di tahun ini. Tapi kalau kita sebetulnya setiap tahun itu memang kita mencoba untuk praktek. Itu praktek yang tiap tahun berbeda. Misalkan kalau yang dulu pernah kita mencoba membuat tameng khas Dayak Kalimantan. Itu pernah coba. Terus kemudian kita pernah membuat dari pot bunga yang berasal dari handuk-handuk bekas, itu kemudian kita semen. Dan itu juga pernah. Kemudian kita buat lukisan payung yang dulu pernah juga disiarkan live. Ya, betul. Ya, payung, terus pameran payung, pameran kemudian ada caping dan lain sebagainya itu. Dan kita tiap tahunnya sebetulnya juga mencoba untuk membuat karya yang memang ada ciri khasnya tersendiri. Jadi ketika nanti setiap angkatan itu yang lulus, itu kadang-kadang mereka juga akan langsung mengena, oh saya dulu pernah buat kayak gini, oh dulu angkatan saya pernah buat kayak gini, seperti itu. Saya ke Mas ini Mas Bintang ya, Mas Bintang, Mas Fahri. Mas Bintang, ini ada yang dibuat dari Mas Bintang? Yang saya buat masih di sekolah. Oh iya, ini dibuat tim atau sendiri-sendiri? Ada yang tim dan ada yang sendiri juga. Kalau yang ini tim. Tim, ya. Yang tim itu pengerjaannya ketika itu karya apa misalnya? Gambar apa misalnya? Gambarnya bisa apapun bisa. Ya. Kenapa harus tim dan kenapa harus sendiri-sendiri? Kalau tim itu kita kan bisa membagi tugas. Ada yang misalnya ada yang gunting. Setelah itu ada yang ngelem, terus jadi kami membagi tugas-tugas masing-masing. Iya. Kalau di Mas Fahri, ada ini yang sudah dikerjakan di antara yang dipajang? Masih di sekolah. Tadi ditampilkan ketika apa gambarnya? Punokawan. Oh, Punokawan, Semar Gareng Pitruk Bagong ya, itu. Ya, sebenarnya kalau Mas ini mencermati begitu.
yang paling memberikan aksentuasi itu jelas begitu bahwa itu akan terlihat gambar siapa itu ketika potongan-potongan plastik tadi lebih besar atau lebih kecil potongannya? Potongannya itu lebih kecil sih. Lebih kecil ya, lebih kecil ya, dan itu akan memperlihatkan lebih detail gitu ya. Ya, dan kemudian selama ini dalam pengerjaan ini kendalanya utamanya apa? Kendalanya itu kadang-kadang udah plastiknya sudah dipotong, setelah itu malah tiba-tiba itu sobek gitu plastiknya. Ya, itu ya. Kalau Mas Fahri apa? Kalau saya pas waktu menempelnya, waktu menempelnya itu biasanya ada yang kurang pas dalam penempelan tersebut. Jadi tidak sesuai dengan yang kayak tempatnya gitu. Jadi merubah bentuknya. Iya. Kalau di penempelan di plastik atau pengeleman itu sendiri harus rata semuanya terkena lem atau hanya mungkin karena sekedar nanti nempel saja saya titikkan di tengah gitu asal nempel begitu. Ya, kalau supaya lebih kuat harus semuanya biar tidak gampang lepas. Ya. Dan kemudian selama ini yang paling diminati kalau Mas Bintang gambar apa biasanya? Gambarnya gambar burung Garuda. Burung Garuda? Iya. Atau semua gambar burung-burung begitu? Semuanya juga sih. Semuanya juga ya. Kalau tadi gambar yang ditampilkan di sana apa? Gambar burung Garuda, kepala. Oh, kepala burung Garuda ya. Kalau Mas Fahri tadi Punokawan, selain itu? Yang apa? Yang menggambarkan budaya-budaya Indonesia kan? Ini Lea, ini ada. Ini buatan Mas Fahri, bukan? Buatan itu buatan teman siswa. Ya. Ketika Pak Jadid ini memperkenalkan lukisan kolase itu sendiri, semula opo meneh iki atau mungkin sudah mulai tertarik? Untuk pas awalnya itu masih kayak asing gitu, belum pernah mencoba kalau yang dari bahan plastik. Iya. Waktu itu ketika diberikan motivasi itu sudah ada lukisan kolase yang jadi atau ini biar surprise anak-anak kita buat dulu nanti ketika jadi baru anak-anak senang gitu. Waktu itu mengenalkannya kepada teman-teman bagaimana? Mengenalkannya itu lewat video yang diambil dari internet. Oh begitu. Jadi dipertontonkan kepada anak-anak supaya bisa melihat referensi yang lain-lain gitu. Sama waktu itu juga plastik. Pak Jadid, ketika pertama kali menyampaikan kepada teman-teman ini, seberapa jauh mereka ketertarikan mereka? Ya, biasanya begini Pak, anak-anak itu terkadang sebelum waktu praktek saya mencoba menampilkan karya-karya dari kakak kelas yang sudah alumni. Itu mereka sebetulnya kan setiap tahun itu kita mencoba untuk karya-karya yang terbaik itu kita tampilkan di ruang karya seni. Nah di situ kadang namanya ruang seni, di situ semua karya-karya itu saya tampilkan. Terus saya kasih motivasi untuk anak-anak. Ini kalian sebetulnya juga mampu untuk membuat hal yang lebih spektakuler dari mereka semua yang sudah lulus, sudah memberikan kenang-kenangannya untuk kalian. Dan ini harapan dari saya sebagai guru seni, paling tidak kalian mencoba untuk sesuatu hal yang baru juga, karena dari angkatan-angkatan yang dahulu pun juga sama. Mereka juga ibaratnya minim untuk pengetahuan hal itu, belum pernah ada contohnya. Baru saya kasih contoh ya cuma tadi, jadi misalkan ada karya dari internet yang sekiranya saya juga tertarik dengan hal itu, terus kemudian saya sampaikan ke anak-anak, alhamdulillah anak-anak juga tertariknya luar biasa. Ketika waktu disampaikan bahwa dari hasil-hasil karya-karya anak yang alumni-alumni, terus kemudian mereka juga terkadang
ketertarikan mereka itu ketika waktu melihat karya temannya bagus-bagus. Begitu tertarik, wah ini karyanya kok punya teman ini bagus. Akhirnya dia mencoba untuk mendekati dan mencoba untuk bertanya. Mungkin kelemahan dan kekurangannya kan bisa saling bertukar silang ketika waktu mereka praktek. Nah, alhamdulillahnya juga karena di SMP MTA itu lingkungannya asrama, jadi mereka setiap hari ketemu. Dan mereka untuk mengerjakan tugas itu, kalau hal-hal yang semacam ini memang tidak bisa untuk dilakukan dalam waktu 1 hari. Jadi mereka biasanya saya kasih waktu sekitar 2 minggu untuk pengerjaannya. Silahkan mau dikerjakan di sekolah ya silahkan, mau dikerjakan di asrama silahkan. Yang terpenting memang arahan saya, kalau kamu memang betul-betul punya antusias yang bagus, pengen buat karya, ya buat karya jangan hanya setengah-setengah. Karena buat karya ya harus totalitas betul. Mulai dari situlah anak-anak kadang-kadang juga timbul tadi perasaan bahwa melihat karya teman yang lebih bagus, dia mencoba untuk membuat karya yang lebih bagus daripada temannya tadi. Nah, terus kemudian sama halnya juga kemarin, saya sebetulnya tidak menyuruh untuk anak-anak itu difigura dengan menggunakan kaca, Pak. Ya, karena saya tahu sendiri kaca itu mahal, resiko pecah, dan lain sebagainya. Ya, kemarin memang saya arahkan untuk anak-anak hanya pakai figura kayu saja atau figura yang lain yang sekiranya sesuai dengan kemampuan anak sendiri. Ada juga yang kemarin membuat figura sendiri dengan menggunakan kardus itu, kemudian dicat sendiri seperti itu juga ada. Jadi intinya kita dari sekolah tidak berusaha untuk membebani anak sampai dengan keuangan yang besar dalam kenyataan itu. Terus kemarin anak-anak begitu ada yang, Pak saya mau kasih kaca saja. Lah kenapa? Nah, karena saya melihat teman-teman semuanya rata-rata dikasih kaca, Pak. Kalau nggak dikasih kaca nanti khawatir karya saya kotor, nggak awet, dan lain sebagainya. Terus kadang-kadang kan ada yang mungkin usil, terus tangannya ngelendek. Ya, ngelendek gitu. Terus akhirnya ya mencoba anak-anak kemarin dikasih kaca, walaupun dengan ukuran yang sangat besar. Dana yang sebesar itu, alhamdulillah anak-anak kemarin kan karena ini kelompok, karena kelompok ya akhirnya mereka saling iuran. Satu kaca yang besar ini ukurannya A1 itu kalau dari awal dari bahan sampai pengerjaan selesai terakhir figura itu kisaran sampai 110.000. 100.000 kalau dibagi 4 kan cuma hanya 24.000. Sedangkan kalau kita sebetulnya memikirkan tadi kayak kita pakai cat saja, cat sendiri kalau satu pak komplit itu 12 sisinya itu sekitar 40.000-an sekarang. Itu 40.000 baru catnya saja. Gitu. Kalau yang ini kan dibuat besar 25.000 sudah plus figurannya. Itu ditempel di karton lah ya ini. Ya. Seperti itu. Baik, pemirsa, sungguh menarik ya bahasan untuk kali ini terkait dengan lukisan kolase atau mosaik plastik warna-warni tapi bisa dibentuk gambar macam-macam juga. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan ini di berbagai ilmu manfaat, telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 08112 55 3000. BIM akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak berbagi ilmu dan manfaat. Masih di bahasan kali ini, yakni kreasi sampah plastik yang menjadi lukisan cantik. Pemirsa, bagi Anda yang ingin ada pertanyaan, telepon silakan masuk saja di 0271 679 3000, SMS WA di 08112 55 3000. Mungkin sembari kita wawancara, ada baiknya sih praktekin dong. Gimana ini ada sebuah gambar yang sudah di print ya, di print ternyata memulainya begini. Ini gambarnya sudah ada warna-warni seperti ini. Kita tinggal menempel plastik-plastik yang sesuai warnanya, begitu ya Pak ya? Iya, Pak. Sesuai warnanya. Tapi ternyata juga
ada bagian merah yang besar ini tidak menjadi estetik tatkala warna, ada kebetulan kita punya plastik yang besar yang merah langsung ditempel penuh begitu, ternyata kurang bagus malahan ya. Jadi malah sebaiknya ada potongan-potongan kecil, entah itu yang satu permen, yang satu sabun dan sebagainya, ini dipotong sesuai dengan gambar yang ada begitu ya. Ini gambar Jenderal Sudirman. Dan oh iya Pak, terkait dengan seperti ini, pemilihan warna-warna ini memunculkannya bagaimana? Gini Pak, sebetulnya ini kan anak-anak sebelum praktek itu saya minta untuk browsing dulu di internet, di lab komputer. Kemudian anak-anak itu mereka mencari referensi yang berkaitan dengan gambar-gambar WPAP. WPAP itu sebetulnya masuk ke dalam sebuah aliran seni grafis, terkenalnya dengan singkatan kepanjangan dari WEDAS, WEDAS Pop Art Portrait. Nah itu salah satu pelopor namanya Pak WEDAS, itu berasal dari Pekalongan, beliau seniman grafis Indonesia. Nah beliaunya membuat karya-karyanya dengan membentuk seperti halnya warna-warna yang disusun secara geometris seperti itu. Terus kemudian anak-anak sebetulnya hanya meniru dari gambar-gambar di internet yang sudah ada. Terus kemudian mereka ambil, kemudian yang ngeprint, karena anak-anak ini di asrama, jadi yang ngeprint saya sendiri di luar. Kemudian setelah itu anak-anak tinggal meniru dari pewarnaan yang sudah ada sesuai yang ada di gambarnya itu. Jadi untuk pemilihan objek-objek gambarnya itu semuanya dari anak, karena setiap satu anak dengan anak yang lain itu kan kadang-kadang mereka punya potensi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang senang yang buatnya ruwet, kemudian ada yang memang pengennya simple. Nah itu terkadang anak-anak yang mengolah sendiri sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau kita menemukan sebuah gambar yang dimana gambar tersebut kita tertarik tapi belum ada warna-warni seperti ini, bagaimana cara mengolahnya? Nah itu yang biasanya sudah orang-orang yang sudah ahli Pak. Ini pembuatannya lewat di komputer, di internet. Di komputer biasanya pakai aplikasi CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Jadi kalau lingkup untuk anak-anak SMP ini belum sampai ke arah sana. Jadi kalau mungkin dari anak-anak yang setingkat anak-anak SMA, perkuliahan, bisa buat model dulu, baru kemudian diterapkan. Tapi ini kalau anak-anak SMP, mereka masih belajar, sebetulnya tahap mereka baru meniru. Anak TK, SD, SMP itu masih meniru. Masih meniru ya? Ya, masih meniru objek. Gitu. Ya, mungkin bisa dipraktekkan adik-adik untuk bisa ditempel gambar tersebut dengan plastik-plastik yang bisa ada, silakan. Ya, kepada Pak Zadid ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP MTA Gemolong. Nah, ini selama ini apa sih kesenian atau karya-karya dari seni yang ada di sana itu yang sudah dibuat oleh anak-anak SMP? Kesenian yang sifatnya seni rupa Pak ya? Ya, untuk yang seni rupa itu yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang membuat tameng, ada yang lukis payung. Itu dibuat dari apa? Dari kardus Pak. Oh, kardus. Iya, dari kardus. Intinya kita sebetulnya pengen ke arah anak-anak itu memanfaatkan dari barang yang sudah ada, karena kita tahu sendiri kita anak-anak asrama itu untuk mencari barang-barang di luar itu sulit sekali. Untuk kan harus terkendala dengan perizinan. Anak-anak tidak bebas untuk keluar masuk cari bahan, karena juga setelah pulang sekolah anak-anak harus di asrama, maka anak-anak ya memang memanfaatkan barang-barang yang sudah ada. Kalau di asrama ada kardus, ada di koperasi itu kan kemarin juga ada mart. Ya mart kan setelah begitu jual beli kan ada kardus yang memang nggak terpakai, itu anak-anak memanfaatkan dari kardus-kardus itu juga. Iya. Saya tadi
merasa sayang begitu, ini gambar sudah jadi, ini dipotong. Ya, itu buat mal rencananya gitu. Ya. Jadi ternyata malnya ini, jadi kan disesuaikan dengan. Nah, nanti ditempelkannya melalui apa? Ditempelkannya menurut apa kalau begitu? Begini Pak, jadi itu ditempelkan sesuaikan ujung dari kalau kita membuat dari pojok dulu, dari pojok dari bawah, biar untuk memudahkan anak nanti ketika dari bawah pojok itu bisa dikira-kira, misalkan itu yang pojok di situ, kemudian kita tempelkan di area ini, begitu. Terus kemudian selanjutnya kita memotong yang di sampingnya. Di sampingnya di situ ada warna hijau. Nah, kemudian kita potong lagi, cari warna hijau, kemudian ditempelkan lagi di sini. Ya, terus kemudian selanjutnya di area-area sekitar yang setelah ditempel, baru kita ngambil warna lagi yang apa, seperti itu. Oh, begitu. Ternyata. Jadi kita sebetulnya cukup hanya membutuhkan satu itu untuk ditempelkan. Gitu. Ya. Ya, baik. Kita masih nantikan bagi Anda yang saat ini mungkin akan bertanya terkait dengan kegiatan lukisan lokasi, silakan dilanjutkan. Ya. Kemudian dalam pengerjaan ini untuk satu lukisan ini bisa berapa hari Pak rata-rata? Rata-rata kalau anak betul-betul serius mau cepat itu 3 sampai 4 hari sebetulnya sudah jadi. Karena kemarin juga pernah ada kejadian untuk yang ukuran seperti ini anaknya sendiri. Begitu saya kasih tugasnya hari ini, 4 hari berikutnya sudah ada yang mengumpulkan. Oh. Gitu. Ya. Dan kalau lemnya itu harus digunakan lem plastik ya? Ya, lem plastik. Nempel, gitu ya. Biasanya pakainya lem kuning yang semacam ini. Lem kuning. Ya, baik. Dan kalau sekarang ini yang kelas berapa ini? Kelas 9. Kelas 9 ya, mau lulus ini. Mau lulus ya. Mau lulus ini ada berapa karya yang bisa dikumpulkan, baik tim maupun yang perorangan? Yang kemarin terkumpul itu sekitar 150-an lebih, Pak. Karena kan ada ya, kita satu angkatan itu kalau nggak salah 200-an lebih, karena ada yang kelompok dan juga ada yang sendiri-sendiri. Kalau yang besar-besar semacam ini, satu kelompoknya ada 4 anak. Terus kemudian yang kecil untuk yang ukuran seperti ini hanya diperbolehkan untuk 1 anak saja. Ya. Kapan dia harus mengerjakan kelompok dan tim? Kelompok atau perorangan? Kalau waktu KBM itu anak-anak membuatnya di kelas itu memanfaatkan biasanya kalau jam KBM ada yang misalkan jam istirahat, kemudian ada jam pergantian jam, ada yang sempat misalkan dia mau buat sendiri, itu mereka masih bisa untuk memanfaatkan waktu yang ada di sekolah. Nah, kemudian kalau yang kelompok biasanya mereka buatnya di asrama. Karena kan mereka di asrama waktunya juga cukup bebas, bisa sore, bisa malam hari, atau bisa pagi hari sebelum mereka berangkat sekolah, mereka bisa mengerjakan. Ya. Baik, dan ini putra-putri juga sama ya? Ya, putra-putri sama. Ya. Nah, ini yang warna yang coklat. Coklat. Oke. Dan selama ini apakah juga ada kalau teman-teman yang ada di sana atau keluarga besar SMP MTA Gemolong itu sudah memisahkan sampah yang seperti ini, plastik-plastik warna, atau memang mereka nanti cari di sampah? Gimana? Kalau yang ini kemarin sebetulnya sudah sebelum praktek sudah saya arahkan, anak-anak mulai sekarang saat ini silahkan kalau jajan atau ada bungkus-bungkus sampah plastik yang berceceran di bawah di kelas silahkan diambil, gitu. Terus kemarin juga ada anak-anak juga memang nyari sampai di tempat sampah juga kemarin. Jadi sampai ada yang pernah kemarin tiap hari itu masuk ke kelasnya anak kelas 7, anak kelas 8 yang biasa jajan. Ya, akhirnya minta sampahnya. Begitu selesai ya adik saya minta plastiknya gitu, bungkusnya. Atau ada juga pesan juga kalau sudah makan jangan dibuang, nanti kasihkan saya bungkusnya gitu. Iya.
Dan ini apakah harus cutter? Apakah gunting bisa sebenarnya? Sebetulnya bisa. Bisa ya? Soalnya kalau nanti lengkung gimana kalau cutter nggak bisa? Karena kebanyakan untuk yang model potret yang WPAP seperti ini kan rata-rata garis-garisnya tegas. Garis-garisnya tegas. Jadi mereka lebih fleksibel sebetulnya pakai cutter karena langsung lurus. Kalau yang gunting memang kebanyakan yang model-model lengkung seperti itu. Ya. Kemudian idealnya sih bawahnya ada alas kaca ya. Iya, alas kaca. Jadi tidak menggores di meja. Iya. Baik. Terus selama ini juga ketika dinas itu datang ke SMP MTA, bagaimana menanggapi karya-karya yang ada di SMP? Kalau dulu pernah sebetulnya kita setiap kali tahun itu ada pameran sebetulnya Pak. Karena mungkin karena yang terakhir itu 3 tahun berturut kita pandemi, akhirnya kita jarang sekali untuk pameran. Ya baru kali ini kita mengadakan lagi pameran. Dan dari dinas sebetulnya juga beberapa ada yang memang tahu untuk pameran ini, dan beliau juga antusias sekali begitu melihat karya dari anak-anak yang sebegitu hebat. Kadang juga mereka sampai berpikir ini nggak mungkin dilakukan anak SMP seperti itu. Ada yang ini mesti gaweane gurune, dibilang gitu. Nah, akhirnya ya pernah ya ada yang guru-guru yang dari Sragen itu datang mampir ke sekolah, kemudian berkunjung ke ruang seni. Itu juga mereka saya tunjukkan karya-karya anak-anaknya SMP MTA seperti ini, dan akhirnya mereka juga tertarik juga. Seperti itu. Jadi memang ada perlunya sih ketika pembuatan itu ada pendokumentasian. Ada pendokumentasian. Gitu ya. Jadi buktinya ini ada itu. Jadi tidak karena kualitasnya sepertinya tidak mungkin dilakukan anak-anak, maka mereka tidak percaya. Iya. Kalau adik-adik ini mungkin bisa sampaikan nih, Mas Bintang. Selama ini, kalau menurut Mas Bintang, apa-apa yang dilakukan di SMP MTA Gemolong ini, bagian yang kegiatan-kegiatannya, apakah menurut Mas Bintang bagus, menyenangkan, atau ada yang males ini gitu, bosan lagi misalnya? Gimana kalau Mas Bintang? Alhamdulillah buat semua kegiatan yang di sekolah maupun di asrama, semua kegiatan itu bermakna, bermanfaat, dan berkesan bagus. Iya, misalnya apa selain ini? Selain ini tuh ada, biasa di asrama itu ada membuat karya-karya lain. Gitu. Karya-karya lain. Melukis, entah gimana gitu. Kalau Mas Bintang sendiri yang lebih menonjol di apa? Olahraga, kesenian, atau kegiatan akademis yang lain? Di olahraga. Olahraga? Ya. Juara apa? Kemarin tuh belum sempat juara di ini. Maju di Pemuda MTA Sragen. Oh, lomba apa? Lomba badminton. Oh, badminton. Iya. Meskipun belum juara ya? Iya. Ya. Kalau Mas Fahri, apa yang menurut Mas Fahri sendiri merasa, wah sepertinya ketika mungkin pas pulang ke rumah gitu ya. Ini asrama kan? Ya, itu kan balik biasanya kan ngomong sama teman-teman tetangga gitu. Ketika saling bercerita tentang sekolahan begitu. Merasa bangga, merasa apa yang bisa disampaikan kepada temannya? Kalau pas pulang ketemu sama teman-teman cerita gitu, apalagi kalau ketemu teman-teman yang sekolahnya mungkin nggak berasrama, kalau nggak pondok, itu ya bisa menceritakan kegiatan-kegiatan kita yang tidak bisa didapatkan di sekolah luar, sekolah negeri lainnya. Apa kegiatan yang mereka tidak dapatkan misalnya? Mungkin ya ada kegiatan pengajian bareng, jalan-jalan bareng, terus cerita-cerita di kamar
bareng gitu kan nggak bisa disampaikan di luar. Ya betul, ya karena mereka tidak ada asrama. Dan apa pula yang merasa bahwa ternyata sesama teman sebaya yang ada di kampung begitu ya. Kemudian ketika ngomong, loh ternyata mohon maaf ada kata-kata yang saya tidak mampu untuk mengucapkannya karena itu kata-kata yang tidak baik. Apakah itu juga bagian yang Mas Fahri jumpai di rumah misalnya dengan teman-teman yang sebaya di sana? Oke. Kalau sekarang kalau pas keluar itu untuk teman-teman itu saya juga agak kaget karena pergaulannya itu kayak sudah terlalu bebas, tidak dikontrol oleh orang tuanya. Jadi ketika ya lanjut. Kalau pas ketemu gitu ngomongnya ya kurang bagus gitu. Kurang bagus. Di perasaan saya kayak gimana gitu. Ya, risih gitu ya. Dan bagaimana ketika Mas Fahri menjumpai teman yang seperti itu? Sempat menasihati atau mungkin karena segan ya mending diam begitu? Dulu pernah nasihati teman yang mungkin kurang baik lah. Tapi untuk tanggapannya itu untuk temannya itu kayak cuek, bodo amat gitu. Sok suci kamu gitu, misalnya seperti itu ya. Nah itu yang penting apa-apa kebaikan itu kita bisa sampaikan ya. Perkara hasil Allah yang tentukan gitu ya, itu yang paling penting. Alhamdulillah ini bagian yang sangat positif ya dari para pemirsa mungkin terkait dengan putra-putrinya yang saat ini masih ada di sekolah dasar begitu. Ada baiknya pertimbangan itu harus masak ketika kita harus menyekolahkan anak-anak kita untuk jenjang yang lebih lanjut. Nah, kalau Mas Bintang, apa pesannya kepada teman-teman yang saat ini masih SD? Pesannya untuk teman SD agar nanti kalau milih sekolah itu seperti apa? Silakan. Buat teman-teman yang masih SD yang udah kelas 6 yang akan lanjut pendidikan di SMP, silakan pilihan yang sangat tepat itulah SMP MTN Gemulong. Karena di SMP MTN Gemulong itu kita bisa berorganisasi, pendidikan agamanya bagus, dan kita mendapat pengalaman yang lebih luas. Dari kita bisa ikut berorganisasi, kita bisa mengontrol diri, dan kita bisa mengatur waktu, dan lain-lain. Begitu. Ya, Mas Fahri? Untuk saya juga menyarankan untuk para adik-adik yang mau lanjut ke jenjang berikutnya, ke jenjang SMP, pilihlah pendidikan yang baik, yang menunjukkan ke akhirat. Karena saya kalau melihat pergaulan di luar sana itu ngeri, karena pergaulan bebas itu sangat tidak bisa dikontrol. Dan kalau nanti kalian mau masuk ke SMP MTA Gemulong, itu adalah suatu pilihan yang ya tepat karena di sana dibina dan lingkungannya itu bagus karena berasrama. Jadi dibina 24 jam selama pembina dan guru-guru selama di sekolah menuju ke jalan yang baik. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Fahri, Mas Bintang. Mungkin di terakhir kita cukup miris mendengar kabar anak 14 tahun yang tidak tega saya ngomong karena dengan orang tuanya, kakeknya dan lain sebagainya tega untuk membunuh begitu. Nah sebenarnya yang seperti ini terkait dengan SMP MTA Gemulong, bagaimana membina akhlak anak-anak ini? Kalau dari sekolah sendiri ini berusaha bagaimana untuk mendidik anak-anak kita
dari ibaratnya itu dari bangun pagi sampai mereka tidur lagi, ini bagaimana berupaya untuk mendekatkan diri dan lebih meningkatkan ke agama, ke pendidikan yang memang menuju ke akhirat. Jadi memang kita lebih mengutamakan sebetulnya bukan faktor kependidikan formalnya, tetapi kita lebih menunjang ke pendidikan mentalitas dan moralitas, akhlak, iman, dan kualitas dari karakter setiap anak itu, Pak. Jadi memang harapan kita setelah kita nanti anak-anak itu lulus, semuanya punya kualitas yang bagus, baik itu kualitas imannya, kemudian kualitas prestasinya, seperti itu. Ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Jedid, Mas Fahri, Mas Bintang. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Anda semuanya bisa terwujud. Sekaligus cita-cita orang tua menjadi anak yang soleh ini pun juga demikian. Semoga membanggakan orang tua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini sajian berbagi ilmu dan manfaat. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu wawasan kita bagaimana kita harus memilihkan sekolah yang benar untuk anak-anak kita. Baik dari sisi akademis dan lebih penting dari itu semuanya adalah akhlak, di mana di sana tentu saja agama menjadi fondasinya. Terima kasih, saya Rudi Herfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.